Tahukah kalian, di balik kemewahan istana kekaisaran Cina, ada malam pertama yang berubah menjadi luka paling memalukan bagi seorang ratu. Malam itu, Ratu Peony duduk menunggu kaisar di kamar pengantin. Gaun feniks merahnya begitu megah. Tapi yang datang bukan cinta. Kaisar menatapnya dingin lalu berkata, "Jangan salah paham, kau hanya ratu karena politik. Hatiku sudah dimiliki selirku." Di depan semua pelayan istana Cina, Ratu Peony dipermalukan pada malam pertamanya sendiri. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Wanita yang mereka hina malam itu, suatu hari akan menjadi penguasa paling berbahaya di istana kekaisaran Cina. Sebelum kita masuk ke kisah drama kekaisaran Cina penuh intrik istana, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu menonton cerita di channel ini. Jika kalian menyukai cerita seperti kisah Ratu Kerajaan Cina, intrik istana, selir dan kaisar, serta drama sejarah Cina yang penuh konflik, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari kota atau negara mana, karena kami sangat senang melihat penonton channel ini datang dari berbagai tempat. Channel ini akan terus menghadirkan cerita drama kekaisaran Cina yang penuh misteri, pengkhianatan, dan balas dendam setiap hari. Dan sekarang, mari kita masuk ke kisah Ratu Peony, wanita yang malam pertamanya di istana penuh luka, namun akhirnya menjadi legenda yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah kekaisaran. Hujan tipis turun di atas atap istana kekaisaran, membuat halaman batu yang luas terlihat dingin dan sunyi. Lampion merah bergoyang perlahan tertiup angin malam. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi seorang wanita. Namun bagi Peony, hari itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Di dalam aula pernikahan yang megah, para pejabat kekaisaran berdiri berbaris dengan pakaian kebesaran mereka. Musik tradisional istana dimainkan perlahan. Namun, suasana yang terasa bukanlah kebahagiaan, melainkan ketegangan. Peony berdiri di tengah aula dengan gaun pengantin kekaisaran berwarna merah tua yang dihiasi benang emas. Wajahnya tenang, namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Pernikahan ini bukanlah pilihan. Ini adalah perintah kekaisaran. Seorang menteri tua melangkah mendekat sambil berbisik pelan. "Yang mulia Ratu, apakah Anda siap?" Peony tersenyum tipis. Apakah seseorang di istana ini benar-benar memiliki pilihan? Menteri itu terdiam. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat menggema di aula. Semua pejabat langsung menundukkan kepala. Kaisar telah datang. Ia berjalan perlahan menuju singgasana dengan jubah naga hitam yang panjang menyapu lantai batu. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam seperti pedang. Tidak ada senyum, tidak ada emosi. Seolah pernikahan ini tidak memiliki arti apapun. Ketika kaisar berdiri di hadapan Peony, seluruh aula menjadi sunyi. Ia menatap wanita di depannya beberapa detik. "Angkat kepalamu," katanya singkat. Peony perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, tidak ada satupun orang di aula yang berani bernafas. Kaisar memperhatikan wajah Peony dengan tenang. "Jadi, kau wanita yang dipilih oleh para menteri?" katanya datar. Peony menjawab tanpa menunduk. "Dan yang mulia adalah pria yang akan menjadi suami saya." Beberapa pejabat langsung menegang. Tidak ada yang berbicara kepada kaisar dengan nada setenang itu. Namun kaisar justru tersenyum tipis. Senyum yang sulit dimengerti. "Keberanianmu cukup menarik." Ia lalu menoleh ke arah para pejabat. "Mulai malam ini, wanita ini akan menjadi permaisuri kekaisaran.
Para pejabat langsung berlutut. Hidup permaisuri. Namun tidak semua orang di aula terlihat senang. Di sudut ruangan, beberapa selir saling berbisik dengan tatapan penuh iri. Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Ratu baru kita terlihat cantik," katanya sinis. Selir lain menjawab dengan nada mengejek. "Cantik saja tidak cukup untuk bertahan di istana ini." Pioni mendengar semuanya, namun ia tidak bereaksi. Upacara pernikahan akhirnya selesai ketika malam telah jatuh. Pelayan istana mengantar Pioni menuju kamar pengantin kekaisaran. Ruangan itu dihiasi tirai sutra merah, lampion emas, dan aroma dupa yang lembut. Namun, suasana di dalamnya terasa sunyi. Pioni duduk di tepi tempat tidur besar yang dihiasi sutra. Ia menunggu. Beberapa saat kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Kaisar masuk. Para pelayan langsung menunduk lalu keluar meninggalkan mereka. Kini ruangan itu benar-benar sunyi. Kaisar berjalan perlahan mendekat. Tatapannya tetap dingin seperti sebelumnya. Pioni akhirnya berbicara lebih dulu. "Yang mulia, apakah Anda menginginkan pernikahan ini?" Kaisar berhenti beberapa langkah darinya. Kemudian ia menjawab dengan suara datar. Keinginan tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan seorang kaisar. Pioni menatapnya. "Jadi saya hanyalah bagian dari rencana politik?" Kaisar tidak menyangkal. Pernikahan adalah alat kekuasaan. Jawaban itu menusuk seperti pisau. Namun Pioni tidak menunjukkan rasa sakitnya. Ia hanya berkata pelan, "Kalau begitu, saya akan menjalankan peran saya sebagai ratu." Kaisar menatapnya beberapa detik, seolah mencoba membaca pikirannya. Kemudian ia berkata dengan nada rendah, "Jika kau ingin bertahan di istana ini," ia berhenti sejenak, "jangan pernah percaya kepada siapapun." Malam itu menjadi malam pertama Ratu Pioni di istana kekaisaran. Namun ia sudah memahami satu hal yang menakutkan. Istana ini bukan tempat untuk cinta. Istana adalah medan perang yang tidak terlihat. Dan perang itu baru saja mulai. Beberapa hari setelah pernikahan itu, kehidupan di istana kekaisaran kembali berjalan seperti biasa. Namun, bagi Ratu Pioni, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Istana yang megah dengan dinding merah dan atap emas itu terlihat indah dari luar. Tetapi di dalamnya tersembunyi tatapan dingin, bisikan rahasia, dan senyum yang menyembunyikan niat berbahaya. Pagi itu, Pioni berjalan menuju taman istana ditemani oleh 2 pelayan. Udara pagi terasa sejuk, dan bunga pioni bermekaran di sekitar kolam teratai. Namun, kedamaiannya tidak bertahan lama. Beberapa selir sudah berdiri di pavilion batu yang menghadap taman. Mereka berhenti berbicara ketika melihat sang ratu mendekat. Salah satu dari mereka, selir Han, tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip ejekan daripada penghormatan. "Salam kepada Yang Mulia Ratu," katanya dengan nada yang terlalu manis. Pioni mengangguk ringan. "Selir Han?" Selir lain di sampingnya tertawa kecil. "Ratu kita terlihat sangat tenang untuk seseorang yang baru saja masuk ke sarang serigala." Pelayan Pioni langsung menegang. Namun Pioni hanya menatap mereka dengan tenang. "Apakah ini cara para selir menyambut ratu baru mereka?" tanyanya lembut. Selir Han mendekat beberapa langkah. Tatapannya tajam. "Yang mulia jangan salah paham." Ia menunduk sedikit, namun nada suaranya tetap penuh sindiran. "Kami hanya khawatir." Pioni mengangkat alisnya. "Khawatir tentang apa?" Selir Han tersenyum tipis. "Kami khawatir Yang Mulia tidak akan bertahan lama di istana ini." Beberapa selir tertawa pelan. Salah satu dari mereka berkata, "Banyak wanita yang datang ke istana dengan mimpi besar, namun kebanyakan dari mereka pergi tanpa meninggalkan jejak." Pioni menatap mereka satu persatu. Kemudian ia berkata dengan suara tenang,
Jika kalian ingin menakut-nakuti saya, kalian harus mencoba lebih keras. Tawa mereka langsung berhenti. Selirhan menyipitkan mata. Kau terdengar cukup percaya diri. Pioni menjawab tanpa ragu. Saya hanya realistis. Ia menatap taman di depan mereka. Jika istana ini benar-benar medan perang seperti yang kalian katakan, ia berhenti sejenak. Maka seseorang harus bertahan cukup lama untuk memenangkan perang itu. Selirhan tidak menjawab, namun tatapannya berubah. Ada sesuatu dalam diri Pioni yang tidak ia sukai. Wanita itu tidak takut. Sore harinya, Pioni dipanggil ke aula kerajaan. Para menteri sudah berkumpul di sana. Kaisar duduk di singgasana emas dengan wajah dingin seperti biasa. Ketika Pioni masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Seorang menteri tua melangkah maju. Yang mulia Kaisar, katanya dengan hati-hati. Beberapa pejabat merasa khawatir tentang posisi ratu. Aula langsung menjadi sunyi. Kaisar menatapnya. Khawatir? Menteri itu mengangguk pelan. Ratu berasal dari keluarga militer di perbatasan. Beberapa orang takut pengaruh keluarga itu akan terlalu kuat di istana. Pioni mendengarkan dengan tenang, namun sebelum ia sempat berbicara, Kaisar sudah menjawab. Apakah para menteri meragukan keputusan saya? Nada suaranya dingin. Menteri itu langsung menunduk dalam-dalam. Kami tidak berani. Kaisar lalu memandang Pioni. Bagaimana menurutmu? Pioni tidak terlihat gugup. Ia melangkah maju satu langkah. Saya tidak datang ke istana untuk membawa kekuatan keluarga saya. Ia berhenti sejenak. Saya datang untuk menjalankan tugas sebagai ratu. Seorang menteri lain bertanya tajam. Dan jika suatu hari keluarga Anda mencoba mempengaruhi kekaisaran? Pioni menjawab tanpa ragu. Maka saya akan menjadi orang pertama yang menghentikan mereka. Jawaban itu membuat beberapa pejabat saling memandang. Tidak ada yang menyangka ratu baru akan berbicara sejujur itu. Kaisar memperhatikannya dalam diam. Kemudian ia berkata pelan. Menarik. Pioni menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Kaisar tidak terlihat sepenuhnya dingin. Namun Pioni tahu sesuatu. Di istana ini, bahkan sedikit perhatian dari Kaisar bisa menjadi awal masalah yang lebih besar. Dan di sudut aula kerajaan, Selirhan berdiri dengan tatapan dingin. Ia tidak berkata apapun, namun dalam pikirannya sudah muncul satu keputusan. Jika Ratu Pioni tidak bisa diintimidasi, maka ia harus dihancurkan. Malam di istana kekaisaran selalu terasa berbeda. Saat siang hari penuh dengan upacara, politik, dan tatapan para pejabat, malam justru menghadirkan kesunyian yang hampir menakutkan. Lampion-lampion emas menyala redup di sepanjang koridor panjang istana. Angin malam membawa suara daun bambu yang bergesekan pelan. Namun, malam itu, Ratu Pioni tidak bisa tidur. Kata-kata para selir di taman masih terngiang di kepalanya. Ia berdiri di depan jendela kamar istana, memandang halaman luas yang diterangi cahaya bulan. Pelayan setianya, Meilin, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Yang mulia seharusnya beristirahat, kata Meilin dengan hati-hati. Pioni menggeleng pelan. Istana ini terlalu sunyi untuk tidur. Ia lalu menoleh sedikit. Apakah Kaisar selalu seperti ini? Meilin terlihat ragu. Maksud yang mulia? Pioni memandang ke arah aula kerajaan yang gelap di kejauhan. Dingin, jauh, seolah tidak ada manusia di balik mahkota itu. Meilin menunduk. Banyak orang di istana mengatakan bahwa Kaisar telah berubah sejak naik tahta. Pioni mengangkat alis. Berubah? Meilin mengangguk pelan. Dulu Yang Mulia dikenal sebagai pangeran yang berbeda dari yang lain. Ia berani, tetapi juga memiliki hati yang lembut. Pioni terdiam beberapa detik. Lalu apa yang terjadi?
Meilin menatap sekeliling sebelum berbisik. Tidak ada yang tahu pasti, tapi sejak perebutan tahta terjadi, Kaisar menjadi orang yang sangat berbeda. Kata-kata itu membuat Peony berpikir. Ia akhirnya memutuskan berjalan keluar dari kamarnya. Koridor istana terasa panjang dan sepi. Hanya beberapa penjaga yang berjaga di kejauhan. Saat ia berjalan melewati halaman belakang istana, suara sesuatu menarik perhatiannya. Suara pedang. Peony berhenti. Di halaman latihan yang diterangi cahaya bulan, seorang pria sedang berlatih pedang sendirian. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk seorang manusia biasa. Setiap ayunan pedangnya terasa seperti melepaskan kemarahan yang terpendam. Ketika pria itu berhenti dan berbalik, Peony baru menyadari siapa dia. Kaisar. Kaisar Zhao berdiri di tengah halaman dengan napas berat. Keringat membasahi wajahnya. Namun tatapannya tetap tajam. Ketika ia melihat Peony berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah dingin. Apa yang kau lakukan di sini? Peony tidak mundur. Saya tidak bisa tidur. Kaisar menurunkan pedangnya. Halaman latihan bukan tempat bagi seorang ratu. Peony menatapnya beberapa detik. Yang Mulia terlihat seperti seseorang yang sedang mencoba melawan sesuatu. Kaisar terdiam. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan malam. Kau terlalu banyak mengamati, kata Kaisar. Peony melangkah lebih dekat. Sulit untuk tidak memperhatikan sesuatu yang begitu jelas. Kaisar menyipitkan mata. Dan apa yang kau lihat? Peony menjawab dengan tenang. Seseorang yang memikul beban yang terlalu berat. Kaisar tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar pahit. Seorang kaisar tidak boleh memiliki kelemahan. Peony tidak langsung menjawab. Ia memandang pedang di tangan Kaisar. Biasanya pedang digunakan untuk melawan musuh. Ia mengangkat pandangannya. Tapi Yang Mulia terlihat seperti sedang melawan diri sendiri. Kata-kata itu membuat Kaisar terdiam cukup lama. Angin malam berhembus melewati halaman latihan. Akhirnya Kaisar berkata pelan. Ketika seseorang duduk di singgasana, semua orang di sekelilingnya bisa menjadi musuh. Peony bertanya perlahan. Bahkan keluarganya sendiri? Tatapan Kaisar berubah, seolah pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang ia sembunyikan. Terutama keluarga. Jawaban itu membuat Peony akhirnya mengerti sesuatu. Kekejaman Kaisar bukan sekedar sifat. Itu adalah perisai yang ia bangun untuk bertahan hidup di dunia kekuasaan. Kaisar lalu berjalan melewati Peony. Namun sebelum pergi, ia berhenti. Kau terlalu berani untuk seorang ratu baru. Peony senyum tipis. Dan Yang Mulia terlalu kesepian untuk seorang kaisar. Kaisar tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi ke dalam bayangan koridor istana. Peony tetap berdiri di halaman latihan beberapa saat. Ia akhirnya memahami sesuatu yang penting. Di balik wajah dingin Kaisar Zhao, tersimpan rahasia yang bahkan lebih berbahaya daripada intrik para selir. Dan jika rahasia itu suatu hari terbuka, seluruh kekaisaran bisa terguncang. Beberapa minggu setelah malam di halaman latihan itu, suasana di istana kekaisaran mulai berubah. Bisikan-bisikan semakin sering terdengar di koridor panjang istana. Para selir yang dulu hanya memandang Ratu Peony dengan iri, kini mulai bergerak lebih berani. Mereka tahu satu hal. Selama Peony masih duduk di posisi permaisuri, pengaruh mereka di istana tidak akan pernah benar-benar kuat. Dan seseorang telah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Pagi itu aula kerajaan dipenuhi oleh para pejabat dan menteri. Suasana terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Ratu Peony dipanggil secara mendadak oleh Kaisar. Ketika ia memasuki aula besar itu, semua mata langsung tertuju padanya. Di tengah aula berdiri selir Han,
dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di tangannya terdapat sebuah kotak kayu kecil. Kaisar duduk di singgasana naga dengan wajah dingin. "Ratu Pioni," katanya datar, "seseorang membawa tuduhan serius terhadapmu." Pioni berhenti beberapa langkah dari singgasana. "Tuduhan apa yang mulia?" Selirhan merangkah maju dengan senyum tipis. "Pengkhianatan." Kata itu membuat seluruh aula langsung bergemuruh. Seorang menteri bertanya dengan suara keras, "Pengkhianatan terhadap kekaisaran?" Selirhan membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat dengan segel lilin yang sudah rusak. Surat ini ditemukan oleh para penjaga di kamar ratu. Ia mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Surat ini berisi pesan rahasia yang dikirim ke keluarga militer di perbatasan selatan. Beberapa pejabat langsung saling berbisik. Seorang jenderal berkata pelan, "Jika ini benar, berarti ratu mencoba bersekongkol dengan pasukan perbatasan." Selirhan menatap Pioni dengan kemenangan di matanya. Apakah yang mulia ratu ingin menjelaskan hal ini? Semua orang di aula memandang Pioni. Namun wajahnya tetap tenang. Ia bahkan tidak terlihat terkejut. Pioni menatap surat itu sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Menarik." Selirhan mengernyit. "Menarik?" Pioni melangkah mendekat beberapa langkah. "Karena saya belum pernah melihat surat itu sebelumnya." Beberapa pejabat mulai berbisik lagi. Selirhan tertawa kecil. Tentu saja yang mulia akan menyangkalnya. Pioni tidak menjawab hinaan itu. Ia malah menoleh ke arah kaisar. "Yang mulia, apakah saya boleh melihat surat itu?" Kaisar memberi isyarat singkat. Seorang penjaga istana membawa surat itu kepada Pioni. Ia membukanya perlahan. Matanya membaca beberapa baris tulisan di dalamnya. Lalu ia tersenyum tipis. Selirhan langsung menyipitkan mata. "Apa yang lucu?" Pioni menutup surat itu. "Selirhan, apakah Anda benar-benar membaca surat ini sebelum membawanya ke aula kerajaan?" Selirhan menjawab dengan percaya diri. "Tentu saja." Pioni menoleh ke arah para pejabat. Kalau begitu, mungkin Selirhan bisa menjelaskan satu hal. Ia mengangkat surat itu. Kenapa surat ini menggunakan kode militer rahasia yang hanya digunakan oleh para jenderal perbatasan? Aula langsung menjadi sunyi. Seorang jenderal tua berdiri. Wajahnya berubah serius. "Ratu benar." Ia menunjuk tulisan di surat itu. Kode ini hanya diketahui oleh para perwira militer tinggi. Pioni menatap Selirhan dengan tenang. "Sebagai seseorang yang tumbuh di keluarga militer, saya memang bisa membaca kode ini." Ia berhenti sejenak. Tapi Selirhan, tatapannya berubah tajam. Bagaimana seorang selir istana bisa mengenali surat yang bahkan tidak bisa dibaca oleh sebagian besar pejabat kerajaan? Selirhan langsung pucat. Beberapa pejabat mulai menyadari sesuatu. Seorang menteri berkata pelan, "Jika Selirhan mengetahui isi surat ini, berarti..." Kalimat itu tidak perlu diselesaikan. Seluruh aula sudah memahami maksudnya. Kaisar akhirnya berdiri dari singgasananya. Suasana langsung membeku. Ia menatap Selirhan dengan tatapan dingin. "Jadi kau ingin mengatakan sesuatu?" Selirhan gemetar. "Yang mulia, saya hanya..." Namun kata-katanya terhenti. Karena untuk pertama kalinya, semua orang di aula melihat sesuatu yang jarang muncul di wajah kaisar. Kemurkaan. Kaisar menatapnya tajam. "Kau mencoba menjebak permaisuri kekaisaran." Selirhan jatuh berlutut. "Yang mulia, saya tidak." Namun kaisar mengangkat tangannya. Penjaga istana langsung melangkah maju. "Bawa dia pergi." Selirhan menjerit panik. Namun para penjaga sudah menyeretnya keluar aula. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Semua pejabat memandang Pioni dengan cara yang berbeda sekarang. Wanita yang mereka anggap lemah, baru saja menghancurkan jebakan yang dirancang dengan sangat hati-hati. Kaisar memandang Pioni beberapa detik. Kemudian ia berkata pelan, "Kau menang hari ini."
Pioni menjawab dengan tenang, "Saya hanya melindungi diri saya sendiri." Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Hari ini ia memang selamat, tetapi di istana kekaisaran, setiap kemenangan hanya akan melahirkan musuh baru yang lebih berbahaya. Sejak kejadian di aula kerajaan itu, suasana di istana berubah secara drastis. Tidak ada lagi selir yang berani menertawakan Ratu Pioni secara terang-terangan. Bisikan tetap ada. Indrik tetap bergerak. Namun sekarang, semua orang tahu satu hal. Ratu baru ini bukan wanita yang mudah dijatuhkan. Pagi itu, langit ibu kota terlihat kelabu. Kabut tipis menyelimuti halaman istana ketika para pejabat berkumpul di aula kerajaan untuk rapat darurat. Kaisar duduk di singgasana dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Di depannya berdiri beberapa jenderal militer. Salah satunya berkata dengan berat, "Yang Mulia, pasukan dari kerajaan utara mulai bergerak di perbatasan." Aula langsung dipenuhi ketegangan. Seorang menteri berkata dengan cemas, "Jika mereka menyerang sekarang, kita belum siap." Jenderal lain menambahkan, "Benteng di wilayah utara terlalu lemah. Jika mereka menembus garis pertahanan pertama, ibu kota bisa terancam." Para pejabat mulai berdebat satu sama lain. Namun Kaisar hanya duduk diam, mendengarkan semuanya. Akhirnya, ia berkata singkat, "Diam." Seluruh aula langsung sunyi. Kaisar memandang para jenderal. "Berapa lama kita punya waktu?" "Tidak lebih dari 2 bulan, Yang Mulia." Kaisar terdiam beberapa saat. Kemudian ia menoleh ke arah para menteri. "Apakah ada saran?" Tidak ada yang berbicara. Semua orang tahu keputusan militer seperti ini sangat berbahaya. Jika salah langkah, kekaisaran bisa jatuh. Saat itulah, sebuah suara tenang terdengar dari belakang aula. "Yang Mulia, saya memiliki sebuah saran." Semua orang menoleh. Ratu Pioni melangkah maju perlahan. Beberapa menteri langsung terlihat tidak senang. Salah satunya berkata, "Dengan segala hormat, urusan perang bukanlah." Namun Kaisar mengangkat tangannya. Biarkan dia berbicara. Pioni berdiri di tengah aula dengan tenang. Tatapannya menyapu para pejabat satu persatu. Pasukan utara terkenal karena kecepatan serangan mereka, katanya. Beberapa jenderal mengangguk. Pioni melanjutkan, "Namun mereka juga memiliki kelemahan." Seorang jenderal bertanya, "Kelemahan apa?" Pioni menunjuk peta kerajaan yang terbentang di atas meja. "Logistik." Ia menunjuk jalur pegunungan di utara. Pasukan mereka harus melewati jalur ini untuk membawa persediaan makanan dan senjata. Pioni mengangkat pandangannya. Jika kita menghancurkan jalur logistik itu, mereka tidak akan bisa bertahan lama di wilayah kita. Para jenderal saling memandang. Salah satunya berkata pelan, "Strategi itu masuk akal." Seorang menteri terlihat terkejut. "Bagaimana Ratu mengetahui hal seperti ini?" Pioni menjawab dengan tegas, "Saya tumbuh di keluarga militer di perbatasan selatan." Ia menatap Kaisar. "Perang bukan hal asing bagi saya." Aula kembali sunyi. Semua orang kini memandangnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sebagai wanita yang hanya duduk di balik tirai istana, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami kekuasaan. Kaisar akhirnya berdiri dari singgasananya. Ia berjalan mendekati meja peta. Tatapannya jatuh pada jalur yang ditunjuk Pioni. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian, Kaisar berkata pelan, "Laksanakan rencana itu." Para jenderal langsung membungkuk. "Baik, Yang Mulia." Setelah rapat selesai,
aula kerajaan perlahan menjadi kosong. Hanya kaisar dan Pionilah yang masih berdiri di sana. Kaisar menatapnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ratu Pioni? Pioni menoleh. "Iya, Yang Mulia?" Kaisar berkata pelan, "Aku tidak menyangka kau memahami strategi perang." Pioni tersenyum tipis. "Banyak orang di istana tidak pernah mencoba mengenal saya." Kaisar terdiam sejenak. Kemudian ia berkata sesuatu yang mengejutkan. "Mungkin akulah orang yang paling tidak mengenalmu." Pioni menatapnya. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan aula kerajaan yang luas. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, tidak ada dinding dingin di antara mereka. Namun, Pioni juga tahu satu hal. Istana kekaisaran tidak pernah benar-benar berubah. Hari ini, mereka mungkin berdiri di sisi yang sama. Namun besok, takdir bisa saja memaksa mereka menjadi musuh dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Dan ketika hari itu datang, hanya satu orang yang akan tetap berdiri di puncak kekuasaan. Entah itu kaisar atau Ratu Pioni. Kisah Ratu Pioni mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Di dunia yang penuh dengan kekuasaan, pengkhianatan, dan intrik seperti Istana Kekaisaran China, kekuatan sejati tidak selalu dimiliki oleh orang yang paling keras atau paling ditakuti. Kadang kekuatan terbesar justru datang dari seseorang yang mampu tetap tenang di tengah penghinaan, tetap berpikir jernih di tengah fitnah, dan tetap berdiri ketika semua orang berharap ia jatuh. Ratu Pioni pernah dihina oleh para selir, diragukan oleh para menteri, bahkan dinikahi oleh seorang kaisar yang tidak pernah menunjukkan cinta. Namun ia tidak memilih untuk membalas dengan kemarahan. Ia membalas semuanya dengan kecerdasan, keberanian, dan kesabaran. Dan perlahan, seluruh istana akhirnya menyadari bahwa wanita yang mereka anggap lemah ternyata adalah orang yang paling sulit dijatuhkan. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah kaisar benar-benar mulai menghargai Ratu Pioni? Atau semua ini hanyalah bagian dari permainan kekuasaan di istana? Dan jika kalian berada di posisi Ratu Pioni, apakah kalian akan mempercayai kaisar atau tetap waspada terhadapnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kami sangat senang membaca pendapat kalian semua. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menyukai kisah drama Kekaisaran China, intrik istana, dan kisah ratu yang bangkit dari penghinaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya di channel ini.